Sebelumnya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak narasumber, Saudara Pak Joko Winarso, tamu undangan beserta ayah bunda sekalian. Sesuai dengan tema seminar kali ini, bahagia mendidik anak. Judul yang sangat menarik, luar biasa, dan sangat bermanfaat. Karena isi yang disampaikan nanti insya Allah ayah bunda ini akan kita pakai sebagai orang tua sepanjang hidup kita dalam kita membersamai anak-anak amanah-amanah Allah yang luar biasa, soleh-solehah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua tidak sekedar memberi materi untuk anak. Sepanjang hidup mereka, porsi terbesar juga yang harus kita berikan pada anak adalah cinta dan kasih sayang. Dari mana cinta itu mulai? Dari hati kita sebagai orang tua yang bahagia, ya bunda. Masya Allah, luar biasa. Kita mulai di sini. Kenapa orang hamil? Karena punya mimpi, punya cita-cita, punya gambar yang lebih membahagiakan dibandingkan rasa. Ketika Bilal bin Rabah dicambuk ratusan kali oleh tuannya karena dia masuk Islam, dicambuk sampai tubuhnya penuh dengan luka, darah bercucur sampai dia lemes karena kelembasan darah. Yang menyiksa dia tersenyum, bosan, jengkel. Kenapa? Karena kenapa Bilal disiksa makin lama makin tersenyum dia. Kenapa tidak ada rasa sakit dan ketakutan dia malah tersenyum. Kenapa Bapak Ibu? Kata Bilal begini dalam hatinya, semakin kau keras menyiksaku, semakin kau berat menyiksaku, bayangan surga semakin jelas di pelupuk mata saya. Semakin kau keras menyiksaku, bayangan surga semakin jelas di pelupuk mataku. Bukan cambuknya yang menakutkan, bukan siksaan yang mengerikan, tapi surga yang dia bayangkan. Itu yang buat dia tersenyum. Jadi mendidik anak kalau kita memperturutkan rasa, memperturutkan fisik kita, gak ada enak-enaknya. Tapi kau kebayangkan bahwa kita menyesal kalau kita melewatkan momentum waktu bersama anak karena kesibukan kita. Menyesal karena harta yang kita punya gak banyak berpengaruh pada kehidupan kita di akhir nanti, tapi anak akan menemani di kubur dan di akhir. Harta yang belum jelas kita dapatkan, kita kejar. Waktunya habis. Namun anak sisa waktu. Sehingga kalau anak mengganggu, sana dong nak, capek mama nih. Kamu tahu nggak kamu sehari kerja? Papa datang, ya Allah nak, pegel semua papa ini. Nantilah nak. Ketika papa mamanya pulang, anak yang kita ambil masih kecil itu masih TK, masih SD kelas 1, 2, nggak mau tahu. Mama capek gak mau tahu. Yang aku tahu mamaku pulang, papaku pulang hari ini saat ini milikku. Karena sudah lama aku ditinggalkan. Kapan aku bisa merasakan hangatnya ayahku, pelukan mamaku, sekedar ingin bercerita, tertawa bersama. Dulu yang sempat kita timbang-timbang waktu masih kecil seperti itu. Siapa yang gak bahagia punya anak seperti ini? Walaupun malam hari nyaris gak tidur, kita berkali-kali ngobrol. Ya Allah, nah ya Allah, mama baru mau sholat, tarik dulu, kamu sudah pup lagi. Lah, beresin, mau bangun, dapat 2 rakaat, nangis kejut. Kan kita pikiran, cokot apa lagi? Cokot apa lagi? Meh proke sholatnya apa nulung anaknya? Atau kita gini? Lagi songong. Kita mamanya lagi masuk angin. Tetap gitu ya? Nggak apa-apa nah, ya anak pinter, anak bagus, anak cantik, betul? Anak yang selalu kita apresiasi, yang selalu kita bahagiakan, kita banggakan. Tapi ketika udah mulai berjalan, pegang sana, pegang sini, tarik sini, taklot, pecah sana sini.
Anak baru mau jalan udah begitu pegang barang yang mahal, aduh ya Allah, astagfirullah, waduh, untung masih anak kecil, nek tua langsung meninggal karena jantung. Baru mau pakai. Ketika ada seorang ayah, anaknya masih TK belajar menggambar, lagi senang-senangnya mewarnai dan gambar. Mau ke rumah sudah banyak yang menjadi media gambar. Bingung cari media mobil gambar lagi, ketemu mobil baru, ayahnya wow, weh aku ketemu gambar di sini, ambil mulasnya, krek kok tak kelihatan, pakai apa ya? Ketemu pakai kerja keras, bergunung, serak penuh. Satu body samping goresan gambar anaknya. Dia mikir papaku pulang tak kasih surprise. Papanya pulang, papa sini, aku kasih surprise. Apa nih anak papa yang pinter nih? Masuk garasi. Itu, wah, lagi mudul loh kok. Dilan. Dulu sempat ditopai betul. Satu bodinya. Kira-kira pripun, Pak? Anake gambar ning mobil jenengan semua anyar, Pak. Meh dia apa? Dimaklumi selama ini. Cuma keulangan oke. Jawaban A dimaklumi, B agak maklum, C agak marah, marah banget. Ini kan kalau ulangan multiple choice, nek rasa ketenang. Mahal mobilmu dibandingkan anaknya. Ambil tuh mobil, ambil. Sepanjang hayat anak ini, seumur hidup dia hidup dengan tanpa tangan satu. Dan itu tragisnya adalah ayah kandungnya yang menyebabkan tangannya hilang. Ada seorang wanita juga. Kalau nanti ibu bayangkan ya, ibu seorang karir, kata karir, banyak kerjaan, lembur malam,
Saat pagi hari tergesa-gesa, terburu-buru, langsung berangkat kantor karena terlambat, laptop tinggal di lantai. Anaknya yang cantik dan masih TK itu melihat mamahnya lupa bawa laptop dan dilihatnya berdebu. Kata mama, barang yang kotor harus dibersihkan supaya lebih bersih, pakai sabun. Dibawalah ke wastafel, cuci piring. Naik kayu dia, naik ke kursi, dia bersihkan dengan membayangkan wajah mamahnya yang akan bahagia dari laptopnya kinclong. Dibersihkan pakai sabun, sampai apa namanya tuh sunlight, gitu ya, air air, gitu ya. Udah taruh di sebelahnya piring. Mamanya pulang. Mama, lupa bawa laptop ya? Iya nak. Ma, sini ma, tak tunjukin ma. Tuh mama, laptopnya. Allah, wah kira-kira ini sudah kayak apa? Gaweannya kono kabeh. Gaweannya kono kabeh. Kebayang ketemu bosnya. Pertanggungjawaban di pekerjaan dia. Kira-kira media pakai. Ini situasi nggak mudah. Resiko kita luapkan emosi pada anak, resikonya kehilangan anak. Ketika kita resiko dengan mencoba bersabar, dipecat, betul? Milih dipecat atau kehilangan anak? Orang milih KB. Ini nggak kadung ini. Itu pilihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, marah itu tidak akan pernah melahirkan pemikiran yang keren. Pasti akan mengarahkan kita pada hal-hal yang merusak diri kita. Karena setan selalu bersama yang marah. Dan setan tidak ingin keluarga itu tenang. Merusak momentum hari itu. Kita berkorban sama anak, memeluk anak. Terima kasih anaknya sudah membersihkan laptop mama. Penghargaan itu buat anak saat itu momentum gak akan pernah terlupakan sepanjang hayat dia. Betapa orang tuanya begitu menyenangkan, begitu membahagiakan. Karena apa? Karena mengekspresikan bahagia itu dengan cara, walaupun itu gak mudah. Hari ini kehilangan laptop dan pekerjaan, namun kita mendapatkan anak yang suatu ketika, Mama pengen haji kan? Pengen lah nak, tapi belum cukup Mama. Mah, sudah saya daftarkan haji sama Papa. Bulan depan Mah, pakai haji please. Telepon. Nah, kayaknya
kok mama kurang sehat ya. Anak yang bertugas kuat memastikan kondisi mamanya sama baik. Dia anak yang mungkin gak akan dipandang. Sampai saya pernah ngisi anak yang gadis-gadis itu, saya tanya, kalau kamu dilamar dia mau gak? Mikirnya seminggu. Siapa sih yang mau nikah sama dia? Dia kondisi seperti itu. Tapi buat apa ganteng? Bagus, pekar, pandai. Maaf Bu. Iya Pak. Bukan berarti aku tuntut duit, tapi laki-laki yang bertanggung jawab kan suaminya, betul nggak? Tapi dia nih yang harusnya dikasihani di bangjo pinggir jalan, tapi dia hanya berpikir bagaimana membuat surprise buat orang tuanya, katanya begitu. Saya mau kasih hadiah orang tuaku dengan berangkatkan mereka kedua haji ke tanah suci. Dan beliau sudah tunaikan, dan Oktober kemarin beliau meninggal dunia. Semoga Allah menempatkan tempat yang terbaik ya. Oktober 2021. Kenapa kita mesti bersyukur? Nek jenengan gesulo karo syukur rasanya enak ndi ning awak ning ati? Enak ndi? Syukur. Nek jenengan sering syukur apa ngeluh? Nyiksa awak. Ora enak dilakoni. Terus syukur bikin kita tenang dan bahagia, bener nggak? Alhamdulillah ya Allah. Paling 100 nek blonjo sesuk Mas. Blonjo Mas. Bu, ngono selawe Bu. Alhamdulillah isi Allah Mas. Coba. Itu mulai mau ndi? Segini eneng di. Rasanya apa? Suami nggak enak, kita nggak enak. Ini malah gitu. Kalau toh dia nggak jujur bukan urusan istri, betul nggak? Kalau dia nggak jujur, biarkan saja, itu tadi sama Allah, betul? Jenengan pengen liput, pengen ngamuk, pengen apa? Ya percuma, tetap mulai menang jenengan, gitu. Artinya apa? Ya sudah masalah sama Allah. Nanti biar Allah yang memberikan pelajaran sama dia. Jangan jujur, suami benar, jujur. Yang digitukan nanti nggak suka, betul nggak? Kalau mungkin. Jadi kan harus tahu. Oh ada tidak? Salah kumpul kok. Alhamdulillah min. Laki-laki seperti apa pun nggak mau di. Benar Mas ya. Sampai kamu sekali. Mau lama kok tidak. Nah ini penting. Maka banyak bersyukur. Tidak jarang dia datang terlambat. Benar nggak? Ini modern. Ada seorang istri sama suami. Mas, nek mulih-mulih mau ngejak patu orang sah bali Mas. Kalau tinggal anak orang sah bali, mangkat meneh. Mangkat meneh. Begitu mangkatnya jam 9 bengi orang mulai. Jam 10 turun mulai. Mulai gelisah istrinya. Aduh, udah mulai kayak gitu mau tenan kami ini. Jam 10, jam 11 bengi belum mulai gak ya Allah. Jam 12 bengi anak yang tapi kok. Alhamdulillah bojoku berani. Ada mau sing usir apa? Begitu pulang itu bojone ART. Ada bojoku apa? Ya Allah. Atau rumah ART terkabar dan wanita cerita. Kira-kira kamu gara kecelakaan? Sedih nopo? Alhamdulillah. Sedih nopo? Dan ternyata sampai rumah sakit, tak tonggo-tonggo belum apa. Ternyata suaminya meninggal karena kecelakaan. Si nangisi paling banter sopo? Sing ngusir mau. Nyesel gak tadi bilang begitu? Nyesel gak? Ngerti yang ngono Mas, ya Allah, mau ngomong ngono, nek pacar kowe mulai ngucap patur lo mesti ora balik. Hati-hati dengan kata-kata. Itu ya. Itu sering terlambat itu. Terutama ini. Nih. Kita tuh merasa kita kehilangan. Paling dekat contohnya kita punya orang tua, betul ya? Punya orang tua. Ada yang sudah meninggal, orang tuanya mengatakan, "Liyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan
Khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan syadidan. Menjadikan anak yang kuat, kokoh, yang nggak takut dengan materi, kesejahteraan mereka. Bukan anak yang sibuk mikir warisan walaupun orang masih ada. Bukan anak yang berebut warisan. Bukan anak yang galau karena dapat warisan. Tapi anak-anak yang begitu yakin dengan janji-janji Allah. Jangankan aku, makhluk di bawah bumi jauh di sana, binatang melata di dasar laut yang begitu dalam, semua Allah jamin rizkinya. Apalagi saya manusia, khalifatul fil ardh. Gitu. Nah, anak-anak yang kuat itu kalau didukung oleh sholatnya diajari, dikondisikan, diajari maca Quran, kalau sak namanya, lan akhlaknya baik.